Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pagi hari ini anak-anak akan belajar bersama dengan Ibu Anik. Kita akan belajar tema 2, hemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Yang kedua, setelah membaca teks bacaan, siswa dapat menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, setelah membaca teks bacaan, siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang terkasih, setiap hari kita tentunya memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang makanan singkong. Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, berikut ini adalah contoh-contoh makanan yang terbuat dari singkong. Yang pertama yaitu singkong rebus. Adalah singkong yang disajikan dengan cara direbus dengan air. Singkong pertama dikupas, kemudian direbus sampai matang. Yang kedua, keripik singkong dibuat dengan cara memotong singkong tipis-tipis, kemudian digoreng dan diberi bumbu penyedap. Yang ketiga, getuk dibuat dari singkong rebus yang dihaluskan, diberi gula merah dan ditaburi dengan parutan kelapa. Yang ketiga, singkong crispy adalah singkong goreng yang diolah dengan cara modern. Yang kelima, singkong goreng dibuat dengan cara menggoreng singkong dengan ditambah bumbu penyedap. Yang keenam, singkong bakar merupakan olahan singkong yang dibuat dengan cara membenamkan singkong dalam bara api. Yang ketujuh, tape singkong dibuat dengan cara menambahkan ragi pada singkong yang sudah dikukus. Yang kedelapan, comro adalah makanan olahan dari parutan singkong yang diberi bahan oncom dan bumbu lainnya, kemudian digoreng. Yang kesembilan, misro merupakan versi manis dari comro karena di dalamnya diberi gula merah. Yang ke-10, kue mata roda merupakan olahan parutan singkong yang digunakan untuk membungkus pisang. Nah, masih banyak makanan yang terbuat dari singkong yang lainnya anak-anak yang tentunya sangat lezat dan enak. Nah, di rumah kamu bersama orang tuamu bisa belajar membuat olahan makanan dari singkong. Nah, sekarang anak-anak kita akan membaca buku paket halaman 124 dari buku tematik halaman 124 tentang singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Nah, untuk paragraf selanjutnya, anak-anak bisa baca sendiri dari buku paket tematikmu. Nah, ada beberapa paragraf, anak-anak bisa baca dan amati dengan baik. Nah, setelah itu, anak-anak kerjakan soal dari buku paket tematik halaman 125. Singkong adalah salah satu sumber
daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Selain dijadikan sebagai bahan makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Nah, ini bioetanol yang terbuat dari bahan bakunya singkong. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor yaitu pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia yang paling banyak itu adalah singkong. Nah, selain singkong yang sangat berguna untuk energi alternatif, ada juga yang terbuat dari kentang. Kemarin anak-anak sudah belajar ya membuat energi alternatif dari kentang. Sekarang yang kita pelajari adalah singkong. Nah, ternyata singkong bisa dijadikan energi alternatif, bahkan bisa menghemat bahan bakar sekitar 1/5 atau 20%. Nah, kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas, karena energi tersebut suatu saat akan habis. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi tetap terpenuhi. Mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif, anak-anak? Ayo coba pikirkan. Kita semua perlu menggunakan energi alternatif yang ada di bumi untuk menghemat pasokan energi utama yang pasokannya mulai menipis. Minyak bumi adalah sumber energi utama yang ada di bumi yang pasokannya mulai menipis. Karena kita semua yang ada di bumi ini sering menggunakan minyak bumi sebagai sumber energi utama. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas. Nah, sekarang anak-anak bacalah bacaan halaman 133 berkaitan dengan hak dan kewajiban penggunaan energi alternatif. Kemudian baca dengan seksama dan jawablah pertanyaan halaman 133 sampai 134 nomor 1 sampai dengan 5. Tulis di buku latihanmu, kemudian kirimkan kepada ibu gurumu atau bapak gurumu. Sekian, terima kasih pembelajaran untuk pagi hari ini. Anak-anak tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Amin. Dadah.